Yo cuy, balik lagi nih sama gua dengan pembahasan yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Yap, sesuai seperti di thumbnail, gua bakalan bahas lanjutan dari manga Yandere lagi yang berjudul Mutual Love. Cuma sebelum itu, karena nih manga lanjutannya yang gunain bahasa pabriknya ya kan, yaitu bahasa Jepang, gua harap effort gua buat translate nih manga dapat like dan subscribe dari kalian gitu cuy. So, mari kita ke pembahasannya. Kemarin kita diliatin si Inoue yang udah gerem banget sama adik dari Tanaka karena kedekatannya yang agak sedikit berlebihan. Dan sekarang nampilin si adik dari Tanaka. Oh iya, di sini gue mau ngasih tahu sama kalian kalau nama dari adik dari Tanaka ini adalah Yua cuy. Dan di sini gue bakalan nyebut Yua aja biar lebih enak. So, lanjut. Yua sedang mencari kakaknya yang kelihatannya si Tanaka sedang bersenang-senang sama teman-teman di kelasnya cuy. Dan di sini ternyata walaupun Yua saat bersama Tanaka di rumahnya itu brutal banget, tapi saat di luar ia adalah sang adik yang introvert cuy. Dan di saat si Yua ini kebingungan, muncullah Inoue dari belakangnya. Ia bilang apa yang dilakukan gadis tahun pertama di tempat ini. Dengan Inoue melihat Yua yang sedang membawa bekal di tangannya, Yua bilang cuy kalau dia itu mencari Tanaka karena ia adalah adik kandungnya. Mendengar hal itu, Inoue ngerti cuy dan akan memanggilkan Tanaka untuk si Yua. Saat Inoue memanggilkan Tanaka, kelihatannya ia sangat terkejut cuy dan hendak menghampiri mereka. Ternyata Tanaka ini meninggalkan bekalnya cuy yang udah disiapin oleh adiknya. Dengan marah si Yua bilang, dasar bodoh, kau meninggalkan makan siangmu di rumah. Inoue yang melihat mereka berdua ingin segera pergi dikarenakan tugas untuk membantu Yua udah selesai. Dan Yua melihat suatu gantungan atau aksesoris yang dikenakan Inoue. Itu seperti benda yang ada di kamar kakaknya. Yua berpikir dan mengingat-ingat nama cewek tersebut. Dan yap, ia teringat kalau namanya adalah Haruka Inoue. Karena pandangannya Yua yang sedikit runyam, di tengah itu semua Tanaka mencoba mengalihkan perhatiannya cuy dengan mengelus-ngelus kepala dari adiknya. Dan di samping itu semua, Inoue menatap mereka yang sepertinya ia merencanakan sesuatu. Setelah itu kita ditampilin sesuatu dari si Inoue yang dia itu fokus mencari seseorang yang namanya Yuko Kuroshima. Sedikit gua kasih info, Yuko Kuroshima adalah tante yang diselamatin oleh Tanaka sebelumnya. Di sini Inoue bener-bener mencari siapa sebenarnya si Yuko ini dari sosial media hingga apapun ia nggak nemuin nama yang cocok. Cuma di blognya Yuko bercerita kalau dia itu diselamatin oleh Tanaka dan seperti pangeran, ia sangat ganteng, imut, dan sangat lucu. Serta masih banyak lagi obsesi Yuko kepada Tanaka yang tertulis di blognya cuy, yang ngebuat Inoue merasa kacau dan iri terhadap Yuko. Ia nggak mau itu terjadi dan yap, karena Inoue nggak mau itu terjadi lagi, ia harus memiliki rencana agar Tanaka bisa mempunyai tanda kalau itu adalah miliknya. Dan setelah dipikir-pikir, dari situlah Inoue berencana memberikan aksesoris yang sama untuk Tanaka. Keesokan harinya Inoue menyiapkan mentalnya buat memberikan aksesoris couple miliknya. Dan seperti biasa, saat Tanaka udah mulai deket, pasif dari Inoue ini langsung nyala cuy, yaitu nyeruduk si Tanaka. Tanaka yang terkejut bilang, hati-hati Inoue. Inoue ngejawab, maaf aku tahu kalau Tanaka itu tangguh. Dan Inoue langsung bilang cuy sambil memberikan gantungan kucing miliknya, Tanaka, kau suka kucing, bukan? Awalnya Tanaka terkejut cuy. Kenapa ia bisa tahu kalau dirinya suka sama kucing? Sambil berbincang-bincang, Inoue juga bilang kalau gantungan itu ada dua dan satunya udah Inoue kenakan di tasnya. Dengan senyum manisnya, sontak membuat Tanaka ini baper brutal cuy, yang malah diketawain gitu sama si Inoue. Namun dibalik semua itu, Inoue walaupun seceria itu dan sesadis itu, ia juga nggak berdaya jika menyangkut paut dengan si Tanaka. Setelah itu kita bakalan ditampilin flashback dari Tanaka yang dia ini sedang menangis bersama adiknya serta satu orang gadis yang kalau kita lihat dia adalah teman masa kecil dari Tanaka.
Sebut aja namanya Yu-chan. Ya bisa dilihat kalau Yu-chan akan pindah bersama keluarganya. Namun sebelum mereka ini berpisah, Tanaka memberikan sebuah jepit rambut sebagai kenangan darinya. Yu-chan memakainya serta ia bilang kalau ia sebenarnya nggak ingin pindah dan ingin bersama Tanaka selamanya. Cuma mau bagaimana lagi. Lalu Yu-chan membisikkan sesuatu kepada Tanaka. Lalu ia menangis dan berterima kasih atas hadiah kecilnya. Sebelum Tanaka tahu apa arti bisikan itu, ia terbangun dari tidurnya. Karena mimpi tersebut, Tanaka sedikit memikirkan tentang teman masa kecil tersebut cuy. Cuma daripada memikirkan hal itu, intinya dirinya sekarang dapat hadiah istimewa dari orang istimewa, yaitu si Inoue. Dan saking senangnya, entah apa yang ia lakukan, kalian bisa lihat sendiri cuy. Yang ngebuat gantungan kunci tersebut terpental, mana jauh banget lagi ya kan. Dan di sisi lain kita dapat scene Yu-chan yang sedang dalam kondisi kurang baik cuy. Cuma secara bersamaan ada Tanaka yang udah gila gara-gara ngejar gantungannya gitu. Yang ngebuat tanpa ia sadar Tanaka nabrak beberapa berandal yang mengganggu Yu-chan. Yu-chan berterima kasih karena berhasil menolongnya. Si Tanaka yang gak sadar dengan apa yang terjadi, namun Tanaka baru sadar kalau cewek tersebut adalah Yu-chan, teman masa kecilnya. Yu-chan sangat seneng cuy karena Tanaka gak melupakan dirinya. Mereka sedikit berbincang, cuma secara tiba-tiba Tanaka dapat pesan dari adiknya yang udah marah-marah karena Tanaka telat untuk pulang. Yang ngebuat ia harus segera pulang dan meninggalkan Yu-chan cuy. Namun dari belakang, Yu-chan langsung disekap oleh 3 berandal barusan yang menanyakan tentang pria tadi alias Tanaka kepada Yu-chan. Dan tiba-tiba Yu-chan tampangnya berubah drastis. Dengan menampar ponsel berandal tersebut hingga rusak, ia berkata, "Jika kau macam-macam, akan kubawa kau ke neraka yang sebenarnya." Dan yap, Yu-chan juga seorang yandere. Ia berhasil melumpuhkan 3 berandal tersebut tanpa ampun seorang diri. Gila nggak? Dan setelah itu gue sedikit terkejut. Awalnya kenapa Yu-chan tiba-tiba melepas pakaiannya? Dan ternyata, oh ala pak, ternyata lanang toh. Ya ini pelajaran buat kalian kalau jangan macam-macam sama Boti. Lalu kita kembali ke Tanaka. Saat ia pulang, Tanaka dapat sambutan hangat dari Yua, yaitu sebuah serudukan hangat cuy. Dan saat mereka mulai berpelukan, Yua tersadar gantungan baru milik Tanaka. Ia menanyakan perihal gantungan itu dan Tanaka bilang kalau itu adalah hadiah dari Inoue. Yua sangat gak seneng dengan itu dan Yua juga akan memberikan hadiah couple yang lebih cocok gitu untuk dirinya. Dengan Yua menarik gantungan tersebut, ya jelas dong Tanaka marah karena itu adalah hadiah istimewanya. Karena Tanaka bersikap seperti itu ya kan, Yua menangis cuy, dan ia juga tersadar jangan-jangan boneka beruang dan sejenisnya yang ada di kamar Tanaka itu adalah pemberian dari cewek tersebut. Yua bener-bener marah sama orang yang namanya Inoue dan saking marahnya ia mendorong Tanaka dan berlari meninggalkannya. Yua di kamarnya terus-terusan menangis cuy, dan saat dipikir-pikir dan terngiang wajah Inoue, Yua makin benci dan tidak suka kepada orang yang namanya Inoue. Dan ya, Yua bener-bener muak dan karena cewek itulah ia kehilangan kakaknya yang biasanya. Dan Yua membulatkan tekad dengan bilang, serangga yang tidak dibutuhkan harus disingkirkan. Waduh. Apakah bakalan terjadi peperangan besar cuy? Untuk itu kalian tunggu di next part dulu cuy. Penasaran kan? Makanya ramein videonya agar part si Yua versus Inoue ini bisa meluncur secepatnya. Jadi ya mungkin segitu dulu pembahasan manga yandere dari gua. Buat yang penasaran dan ingin series ini berlanjut, jangan lupa ramein video ini dengan cara apapun. Karena ya yang buat admin semangat adalah antusias kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga agar admin lebih semangat buat video-video kayak gini cuy. So gua Ramstaku, thank you.